Pernahkah Anda berpikir, apa sih yang sebenarnya paling berharga dalam hidup kita? Hari ini kita akan coba bedah sebuah gagasan menarik tentang itu, lewat sebuah cerita yang, ya, cukup menusuk. Oke, yuk kita mulai. Cerita ini tentang seorang nenek, namanya Nenek Zarkasih. Jadi, Nenek Zarkasih ini punya satu impian besar. Impian seumur hidupnya. Sesuatu yang saya yakin banyak dari kita juga menginginkannya. Impiannya adalah menunaikan ibadah haji. Nah, Anda harus tahu, di lingkungannya, pergi haji itu bukan cuma soal ibadah. Itu adalah semacam puncak pencapaian, tanda kehormatan tertinggi. Bahkan bisa dibilang garansi masuk surga. Tapi, saat mimpinya itu sudah di depan mata, sesuatu yang besar terjadi. Sesuatu yang kita semua alami. Ya, pandemi. Dan keberangkatannya pun harus ditunda 2 tahun. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Coba tebak apa yang dirasakan. Bukan kecewa, bukan sedih, tapi malu. Malu yang luar biasa. Sampai-sampai dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ketemu siapa-siapa. Tunggu dulu, kenapa malu? Kan bukan salah dia. Pandemi itu kan di luar kendali siapapun. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apa sih sebenarnya yang bikin dia begitu menderita? Oke, untuk bisa menjawab itu, kita perlu kenalan sama satu konsep. Sumber materi kita menyebutnya nafsu. Apa itu nafsu? Gampangnya begini. Itu adalah rasa lapar dalam diri kita yang nggak pernah kenyang. Lapar akan apa? Lapar akan pengakuan, pujian, validasi dari orang lain. Pokoknya, kita jadi sangat peduli dengan apa kata orang. Dan ada analogi yang keren banget nih. Pujian itu katanya kayak junk food. Enak kan? Bikin nagih. Tapi apa bikin sehat? Enggak. Sama sekali nggak ada gizinya buat jiwa kita. Cuma kenyang sesaat, tapi setelah itu, ya kosong lagi. Oke, dari sini kita masuk ke inti pembahasannya. Kita akan coba melihat konsep ibadah dengan cara yang mungkin sedikit berbeda. Ada yang namanya ibadah murah dan ibadah mahal. Lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada ibadah mahal tapi murah. Ini ibadah yang kelihatan hebat dari luar. Pergi haji yang butuh banyak uang, bikin acara besar-besaran, pokoknya yang bikin orang lain kagum. Nah, ini jadi murah kalau tujuannya cuma buat pamer, buat dapat pujian. Di sisi lain, ada ibadah murah tapi mahal. Ini nggak butuh uang sepeser pun. Fokusnya ke dalam diri, soal tulus, soal menerima keadaan, dan nilainya justru di situ, mahal secara spiritual. Nah, menariknya lagi, sumbernya bahkan ngasih nilai KKM spiritual loh. Nilainya 7,5. Apa maksudnya 7,5 ini? Ini adalah skor minimal yang dibutuhkan agar sebuah niat tulus atau ikhlas dianggap lulus secara spiritual. Jadi, yang dinilai itu bukan aksinya, bukan hajinya, tapi seberapa murni niat di baliknya. Bahkan, justru diuji saat kita gagal melakukan aksi itu. Nah, ini nyambung lagi ke cerita Nenek Zarkasih tadi. Jadi, ujian dia yang sebenarnya itu bukan soal bisa pergi haji atau enggak. Ujian terbesarnya adalah bagaimana dia merespon rasa tidak berdaya saat rencananya batal total. Prosesnya itu bisa dipecah jadi 5 langkah. Coba kita lihat. Langkah pertama, ujian. Kita ketemu situasi yang nggak bisa kita kontrol. Langkah kedua, kekalahan. Kita coba ngubah, gagal. Ya udah, kita terima kekalahan itu. Nah, langkah ketiga, disinilah ibadahnya. Kita belajar ikhlas, belajar tabah. Lalu langkah keempat, kita cari peluang. Di tengah situasi yang nggak enak ini, apa sih kebaikan yang bisa kita ambil? Dan akhirnya, langkah kelima, pembebasan. Di sini kita berhasil lepas dari cengkraman ego, nggak perlu lagi merasa harus benar, nggak perlu lagi pujian orang. Inilah yang disebut ibadah murah tapi mahal itu. Metafora ini, wah, kena banget buat zaman sekarang. Bayangin deh, kita terus cari selimut yang lebih besar, entah itu kekayaan, jabatan, status. Tapi masalahnya, ego kita, nafsu kita, tumbuhnya jauh lebih cepat dari selimut itu. Hasilnya, ya tetap aja kedinginan, tetap merasa kurang, tetap merasa kosong. Terus apa hubungannya semua ini sama kita sekarang? Coba deh perhatikan. Dunia sekarang ini rasanya makin sering ya ngelempar kita ke situasi-situasi yang bikin kita ngerasa powerless, nggak berdaya. Dunia ini lagi berubah, dan kita akan makin sering ketemu hal-hal di luar kontrol kita. Momen-momen ini, momen kegagalan atau ketidakberdayaan ini, sebenarnya bukan cuma kegagalan biasa. Ini adalah ujian. Dan di setiap ujian itu, kita selalu punya pilihan. Mau berjuang mati-matian buat penampilan luar, buat apa kata orang, atau kita memilih untuk fokus ke dalam, membangun ketulusan dan kedamaian batin.
Jadi, semua pembahasan ini mengerucut pada satu pertanyaan pamungkas ini. Pertanyaan untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua. Kalau nanti rencana kita gagal, waktu kita jatuh, waktu kita merasa nggak berdaya, kita mau menyembah yang mana? Citra kita di mata publik atau ketulusan kita di dalam hati? Coba direnungkan.